Sebab itu, mari kita panggil nama Tuhan dengan dari dasar hati kita. Amin ya. Kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita adalah prajurit Kristus. Prajurit Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi hanya lihat Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita baca dan renungkan ayat ini ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Rasul Paulus saja bingung untuk menentukan pilihan 01, 02 atau 03. Dia bilang, jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Ya, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita memilih untuk hidup bagi Kristus. Ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, coba diulang lagi ya. Filipi 1 ayat 21. Rasul Paulus katakan, karena bagiku hidup, amin. Apa artinya kata bagiku? Artinya bagi orang lain belum tentu seperti itu. Tapi Rasul Paulus mengatakan bagiku, menurut aku, pilihanku, seleraku, ya, pandanganku. Nah, ini pilihan. Ya. Itu sebabnya saya katakan hidup ini adalah pilihan, dan mari kita hati-hati dalam memilih jalan hidup kita ya. Slide. Saya buat satu kesimpulan Bapak Ibu. Hidup kita itu sama dengan serangkaian keputusan-keputusan yang kita buat, dan jalan mana yang kita pilih untuk kita jalani, kita hidupi. Dan itulah yang nanti menjadi hidup kita. Seperti itulah hidup kita. Hidup kita itu adalah serangkaian keputusan-keputusan yang kita buat. Jalan, ada banyak jalan, lalu kita pilih satu jalan, kita jalani, kita hidupi. Ya itulah hidup kita. Pilihan opsi
Yang dipilih mayoritas adalah ini. Ya. Banyak orang memilih hidup bagi dunia, mengejar dunia, dan majikan yang tuannya adalah dirinya sendiri. Apa yang ada dalam dunia kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu dan keinginan mata serta bukanlah berasal dari Bapa, melainkan itulah dunia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itulah isinya dunia. Dan banyak orang mengejar. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, ayat 17, ada peringatan, ada warning. Kalau kita mengejar dunia, kalau kita memilih dunia terus, ya, mengejar keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu gengsi. Nuruti gengsi. Tas ibu-ibu itu aja bisa ada yang ratusan juta. Ya, ini firman Tuhan mengingatkan kita. 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Sama seperti Rasul Paulus katakan, mati justru adalah keuntungan. Kenapa? Karena kematian bagi orang dunia itu finish, selesai. Wong yang dikejar dunia, tapi bagi kita justru itu permulaan hidup yang kekal bersama dengan kita percaya sekali akan kekekalan, bukan karena dibodohi. Hidup bagi kita adalah untuk Kristus Tuhan. Bapak Ibu, kiranya Roh Kudus menolong kita, karena banyak orang, mayoritas hidup sebagai seteru salib Kristus.